Slebel. Kan lagi happening banget nih ya, maksudnya Citayam Fashion Week. Dan juga Citayam ini kan kita tahu dari daerah dari Depok gitu sebenarnya. Ya. Abang sebagai tokoh tokoh Mantan masyarakat pejabat. yang tahu banget Depok gitu, melihat fenomena ini terjadi terus sekarang juga menjadi viral dan bahkan ada pro kontra gitu, seperti apa pandangan abang? Saya melihat ini kan sebuah proses ya, sebuah perjalanan ya. Anak-anak mencari jati diri ya, berekspresi tentu dengan kreativitas sebatas yang mereka mampu. Nah, kadang-kadang mereka butuh pengakuan itu seringkali ini di tempat-tempat misalnya umum terbuka. Nah, ini saya melihat bahwa ada fasilitas yang mendukung di sana ya. Selain memang tempatnya bagus, tempatnya nyaman, kemudian saya melihat juga transportasi publiknya mendukung untuk ke sana. Bayangkan kalau dari sini nggak sampai 5.000, mungkin 3.000 berapa gitu bisa sampai ke sana. Mereka bisa duduk nyaman bercengkrama dengan teman-temannya. Ya awalnya sekedar untuk tempat bertemu, ya tempat mungkin saling curhat, saling ngobrol satu sama lain dari antar wilayah. Namun demikian sekarang ini kan sudah berubah ini, jadi fenomenal begitu, ya. Dan tentu ini juga menjadi menjadi catatan buat kita, ya, di masing-masing tempat di wilayah. Yang mana tahu, ya, terus kita berbenah untuk juga menyiapkan tempat-tempat publik terbuka buat anak-anak muda berekspresi. Tapi bang, maksudnya ini kan mereka kan berasal dari Citayam gitu ya. Sebenarnya maaf, ada sedikit ini nggak pandangan dari abang sebagai tokoh, sampai mereka harus urban gitu ke sana gitu. Memang ini kan itu harusnya kan menjadi PR juga untuk Ya, di Depok ini gitu ya. Saya bilang tadi bahwa tempat tersebut didukung dengan ruang yang terbuka begitu nyaman, luas, ya, bersih bahkan. Kemudian fasilitas pendukungnya untuk transportasi publiknya juga cepat, murah, dan ini menjadi alternatif. Kita bukan tidak ada ya di wilayah terutama kita di Depok. Ruang-ruang terbuka sudah kita lakukan, bahkan sampai dengan di tingkat-tingkat kelurahan itu bangun taman-taman terbuka. Ya, cuma mungkin nanti perlu sosialisasi ya, saya pikir hampir di setiap kelurahan kami sudah ada. Bahkan kita juga di Depoknya ada yang namanya alun-alun. Cuma mungkin nanti sarana pendukungnya yang kita pikirkan ke depan. Nah, fenomena ini saya melihat ya sisi baiknya luar biasa. Ini kan kalau saya bilang bonus demografinya luar biasa ya di wilayah kita ini. Nah, ini menjadi kepentingan ya dan nilai yang bisa kita kembangkan dari berbagai aspek ya, entah itu ekonomis, entah itu mungkin jaringan ya yang mungkin nanti kita bisa siapkan dengan sarana-sarana pendukung yang lainnya, ada aplikasi, ada apa dan sebagainya. Nah, biarkan mereka berekspresi, menurut saya biarkan mereka beraktivitas ya, tentu tetap dalam koridor pengawasan dengan aturan-aturan yang secara umum tentu kita sudah paham. Misalkan saja bicara tidak terlalu malam ya, kemudian juga jaga kebersihan ya, kemudian juga tidak mengganggu aktivitas publik ya. Misalnya jalan sampai macet dan sebagainya. Nah, ini aja yang perlu kita lakukan. Ya, tidak perlu misalnya mengubah style mereka, cara mereka harus hadir dengan fashion yang mungkin berkelas, datang di situ akhirnya merebut ruang-ruang mereka. Nah, kalaupun ada yang mau kelola ya silakan saja ya, tapi tidak harus misalnya pengakuan secara absolut melalui manajemen misalnya. Saya pikir ini nanti akan merubah style mereka, ekspresi yang sudah mereka biasa lakukan, relax, santai, ini bisa menjadi berubah, bisa menjadi buat saya berbeda nanti hasilnya.
Iya Bang, ini kan juga akhirnya kan kemarin jadi rame tuh ya, Baim maksudnya dia mendaftarkan gitu ya. Hak ciptanya karena awalnya dari Paul ke sana ya, Paul Ya. ke sana. Tapi akhirnya memang tadi sudah dicabut gitu. Oke. Nah, Abang sendiri sebagai melihatnya seperti apa dengan adanya pencabutan ini? Ada dua sisi kalau menurut saya. Ya, sisi baiknya mungkin dia punya niatan untuk bisa mengelola dan anak-anak ini prospek untuk bisa didorong menjadi anak-anak yang eh, eh, kreatifnya ini ya, punya nilai lain ya, ekonomis kan gitu. Tapi sisi lainnya jadi natural lagi nanti ya. Andai kalaupun misalnya ada yang mau diangkat, mau ditarik oleh manajemen mereka untuk menjadi profesional, entah itu di fashion atau yang lainnya, nah itu sih sah-sah saja. Tetapi hak-hak untuk mereka yang selama ini natural, alami, kalau memang wadahnya terus terlalu misalnya kita terlalu ikut campur, nah itu berubah lagi sekarang. Yang paling penting adalah pengawasan. Pengawasan itu bukan hanya di lokasi, tapi dari rumah, ya. Dari rumah kita, ya anak saya saja sempat hadir datang pada saat weekend ya, cuma saya ingatkan pokoknya jam 8 itu sudah sampai di rumah ya. Sempat dia cerita, oh banyak pak di sana cuma lihat-lihat. Nah ada yang cuma sekedar lihat-lihat, ada yang sudah pengen tahu ya tempat tersebut. Jadi langkah yang dilakukan oleh yang mungkin investment atau investor ini, saya pikir jangan terlalu berlebihan yang pada akhirnya ekspresi mereka yang natural ini menjadi hilang. Tapi mungkin melihatnya seperti apa nih, terlepas dari apa namanya ruang ekspresi untuk mereka gitu ya. Tapi di balik itu sempat juga ada berita kalau misalnya mereka sampai tidur di jembatan gitu karena nggak bisa pulang kehabisan kereta. Terus juga ada fakta terbaru katanya ini sampai makan bareng, terus katanya kalau ke sana sampai nggak mandi dan nggak sikat gigi segala macam nih, mungkin fakta-fakta terbarunya. Mungkin melihat ini seperti apa nih Pak di balik ruang ekspresi mereka gitu ya, Ya. di sana. Ini kan sesuatu yang tiba-tiba muncul ya, artinya tidak memang disiapkan secara khusus ini harus ada tempat mandi ya, itu kan mungkin ruang hiburan terbuka yang lainnya yang bisa. Nah ini kan ruang-ruang ekspresi yang tiba-tiba muncul dan jadi fenomenal. Nah kembali saya katakan bahwa kembali ini dari rumah, kita mulai dari rumah. Kalau misalnya mereka datang hadir di waktu-waktu weekend saja ya, panjang dengan jam yang dibatasi misalnya, sampai di rumah jam 9 sudah harus sampai di rumah, maksimal jam 10 misalnya ya, itu pengawasannya sudah mulai dari rumah ya. Atau ada saya dengar kemarin dari Pak Wagub ya, sudah menghimbau ya kepada adik-adik misalnya cukup sampai jam 22 misalnya maksimal, jangan sampai ketinggalan transportasi dan sampai ketinggalan kereta ya. Ini ya patut diapresiasi ya, dan jadi kesepakatan tidak tertulis untuk anak-anak ini juga paham ya. Jangan sampai misalnya tidur terlantar seperti itu kan jadi nggak nyaman kita melihatnya ya, kira-kira begitu. Tapi ternyata juga seperti apa nih, ini kan juga kebanyakan yang kita tahu ternyata anak-anak itu anak-anak di bawah usia dan udah putus sekolah. Mungkin sendiri seperti apa? Nah ini persoalan lain di balik fenomenal yang sekarang. Nah ternyata mungkin ada satu dua yang sudah tidak sekolah, ada yang mungkin tidak mampu atau sebagainya. Nah, ini menjadi catatan-catatan sendiri buat ya pemegang amanah ya di wilayah masing-masing tentunya. Kira-kira menurut saya gitu. Tapi mungkin ada perlu nggak sih untuk pembinaan dulu? Satu lagi kan mereka udah sekolah, jadi maaf ada mungkin ada pergaulan bebas di sana kan, hidup semaunya mungkin waktu di Jakarta gitu kan. Ya bukan tidak mungkin ya, karena memang ini kan persoalan-persoalan sosial ya, dinamikanya pastilah beragam. Ada yang mungkin putus karena tidak mampu, ada yang mungkin karena faktor-faktor lain ya. Kalau kita sampai mencerna sejauh itu ya, ini ya kita kembalikan di wilayah masing-masing tentunya. Namun yang kita perlu garis bawahi adalah bahwa fenomena ini adalah sesuatu yang di luar perkiraan dan muncul tiba-tiba yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah
contoh ya, mohon maaf kalau saya baca itu di Jepang ada Harajuku dulu kan munculnya dari Chiba itu kan. Terus sampai akhirnya sekarang jadi tren fashion dunia. Nah ini kan natural ya. Dan saya pikir tidak kemungkinan ya hal-hal yang seperti ini juga bisa menjadi tren seterusnya di dari abang pribadi sendiri ada nggak sih kekhawatiran karena kan boomingnya sangat cepat ya, justru jadi yang harusnya hal positif jadi masalah sosial yang baru. Itu yang saya khawatirkan karena ini trennya begitu cepat. Betul. Ya dalam belakang mengalahkan informasi berbagai media ya, kegiatan itu dan trennya jadi nomor satu terus di Twitter. Bahkan saya lihat ada di tweet di Tokyo Fashion ya kalau nggak salah, itu saya lihat, saya baca itu sampai di tweet oleh media asing. Nah ini tentu ini menjadi catatan kita juga, jangan sampai ini fenomenal tiba-tiba nanti juga hilang begitu. Ya sekali lagi fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini saya sangat apresiasi, artinya suasana kemudian tempat yang nyaman itu sekarang dicari oleh banyak orang ya, bukan hanya rekan-rekan muda ya, para ibu dengan anak-anaknya. Nah ini tentu ke depan kita sangat membutuhkan itu ya. Ke depan ini menjadi ruang yang mahal. Nah dari sekarang harus kita siapkan pun antisipasi terkait hal-hal negatif yang memang nggak mungkin tidak lah ya, coba bisa dilihat nanti ya. Tapi saya berharap tidak demikian ya. Ini menjadi tren yang positif karena ini objeknya awalnya cuma duduk-duduk ngumpul nongkrong, akhirnya menjadi passion, menjadi saling beradu style ya, dengan kreativitasnya. Sekarang saya lihat macam-macam sudah ya, tapi jangan dirampas naturalisme yang ada pada mereka. Tidak lupa pengawasannya tetap harus kita lakukan dari semua unsur. Bang, ini kan menyangkut nama Citayam ya. Maksudnya artinya kan wilayah Depok. Abang mungkin dikomersialisasi gitu. Dan menurut Abang sendiri, Abang yang tahu banget di daerah Depok gitu ya. Mungkin ada nggak sih saran harus seperti apa? Mungkin pada pemerintah Depok atau gimana dengan adanya nama Citayam ini yang akhirnya jadikan ini kan sebenarnya kan PR juga gitu ya untuk pemerintah Depok dan juga dengan Jakarta, karena ini menyangkut anak-anak muda yang urban ke sana gitu. Gimana menurut Abang? Aset-aset daerah gitu. Ya, gini. Kalau Depok ini sebetulnya wilayahnya adalah wilayah black spot ya, wilayah irisan antara kota Depok dengan Kabupaten Bogor. Ya, namun memang saat ini Kelurahan Citayam itu masuknya ke Kabupaten Bogor. Ya, dipecah dua, satu lagi namanya Ragajaya. Ya, sebelumnya memang kami jadi satu. Sebelumnya, ya Depok dengan Kabupaten Bogor itu satu. Nah kami berdiri menjadi kota administratif Depok dan masuk wilayah Cipayung ya, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, dan masuknya ke kota Depok. Nah, Citayam masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Tapi bicara aktivitas ya kami seringkali bersama-sama ya, jadi kadang Citayam, Depok kami memang ada di wilayah black spot atau daerah beririsan gitu. Nah terkait dengan hal ini tentu kami juga ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat ya, tidak pernah berhenti untuk menyiapkan bagi sarana dan prasarana yang memang masyarakat butuhkan, terutama ruang-ruang terbuka publik, termasuk juga Pak Wali Kota Depok ya, alun-alunnya sudah selesai, nanti tinggal aksesnya saja tuh ya yang mungkin disiapkan berikutnya. Tapi kan jadi nama Citayam tuh jadi fenomenal ya gitu, maksudnya apa namanya, slebel kebawa juga gitu kan, daerah yang sebenarnya daerahnya Citayam itu adalah Bogor ya. Saya juga baru tahu Pak, saya pikir Depok gitu kan awalnya gitu. Akhirnya orang berpikiran bahwa Citayam Depok, jadi orang akhirnya melirik juga daerah ini gitu. Artinya satu kelurahan di
dipecah menjadi 2 kelurahan. Ya, jadi ada kelurahan Citayam dan kelurahan Rakyat Jaya, dan itu masuknya dengan ke Kabupaten Bogor. Ya, nah berbatasan dengan wilayah kami itu di kelurahan Cipayung Jaya. Nah, dulu kami memang masuknya Bogor, tapi tahun 1999 kami berdiri menjadi kota administratif dan sekarang berubah menjadi kota Depok. Jadi mungkin melihatnya seperti apa nih, kan jadi ikonik sendiri, di mana-mana selalu bilangnya Citayam, Citayam, harus Citayam gitu. Ini seperti apa melihatnya? Ya buat saya terima kasih ya, menjadi makin dikenal gitu ya, Citayamnya ya. Tapi ini adalah sebuah proses buat saya, proses ya. Kita semuanya tentu berharap ya, ruang-ruang publik tentunya yang nyaman dan bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Nah, ini disuguhkan, dihadirkan dengan sarana prasarana pendukung, begitu ya. Dan nggak untuk kemungkinan kita di Depok juga banyak sekali ya, ada Kubah Emas ya, kemudian kita juga ada wilayah yang mungkin teman-teman belum tahu, ada daerah satu tempat yang memang dulu disiapkan oleh Belanda ya, Jalan Pemuda, itu dengan bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang usianya ratusan tahun ada di wilayah kami ya. Tidak menutup kemungkinan ya nanti kita minta bersama-sama pemerintah, investment dan sebagainya berbenah untuk ruang-ruang yang nyaman untuk semua. Tapi menurut sendiri menanggapi hal kan kata-kata Citayam atau daerah Citayam menjadi merek dagang itu sendiri, sampai saat ini ada 4 orang yang bisa ada 4 yang mendaftarkan. Investment ya. mendaftarkan ya. Anggap investment aja. Iya betul. Karena mereka celah yang Iya. ini sangat-sangat ini sekali. Tidak ada 4, jadi ada 2 yang mendapatkan merek dagang, yang 2 itu jasa gitu. Menurut abang sendiri gimana? Nama Citayam ini didaftarkan sebagai merek dagang atau jasa? Ya, saya pikir sah-sah saja. Namun kembali kepada legalitas tadi, itu kan tentu harus melalui proses. Sedangkan nama Citayam itu sendiri adalah nama sebuah wilayah di satu kabupaten, nama kelurahan di satu kabupaten. Apakah memang harus komunikasi dulu dengan pemangku amanah di wilayah tersebut, atau apakah memang diperbolehkan? Nah itu cuma bahasa hukum yang bisa menjawab ya, terkait itu. Terkait pro dan kontranya itu sendiri gimana? Ya, terkait hal tersebut tadi saya gambarkan ya. Ketika ada investment yang melihat ini adalah prospeknya, ya sah-sah saja. Cuma ketika ini dikelola dan sebagainya, naturalnya ekspresi yang tadinya mengalir dengan natural ini bisa berubah. Tapi kemarin itu kan Mbak Im akhirnya dia mempunyai inisiatif ya Bang ya, maksudnya banyak juga yang akhirnya kontrak gitu, sampai Pak Gubernur juga kan, politisi semua pada. Menurut Abang memang seharusnya memang tidak boleh di ini ya, maksudnya jangan dihakikan, dikomersialkan nggak gitu. sih seperti itu? Iya, mereka kan melihat ini peluang. Ya, mana tahu ini bisa. Saya melihatnya 2 sisi ya. Mohon maaf. Kalau kembali tadi dipaksakan dalam sebuah wadah, kemudian akhirnya naturalnya hilang, ini kan beda cerita. Ya, tapi kalau itu dibiarkan, ya kemudian memang anak-anak yang punya potensi ini ditarik, kemudian anak-anak ini bisa menjadi seorang profesional, mungkin di tempat yang lain ya, dengan tempat-tempat yang sifatnya private, ketika mereka diasah kemampuannya, ya buat saya itu kenapa tidak, ya kan akhirnya bisa mewakili anak-anak di wilayah yang memang hadir ke sana, ya untuk juga ternyata dibuat mereka dilatih sedemikian rupa, bahkan yang tadinya putus sekolah, maaf misalnya, akhirnya mereka menjadi anak-anak yang profesional, ya, yang pada akhirnya bisa membawa nama wilayahnya menjadi bagus. Saya pikir itu pun tidak ada salahnya, bahkan dari sisi lain itu positif, ya. Tapi kalau yang di lokasi tersebut, ya buat saya biarkan saja itu natural, ya. Jadi ada dua segmen, ada dua objek yang harus dibedakan, ya. Ketika mengelola anak-anak itu menjadi profesional dengan ruang yang lain, ya, sehingga yang tadi saya ulangi, mohon maaf, misalnya putus sekolah, dia punya kemampuan, akhirnya mereka bisa
Lanjut. menghasilkan, bahkan membantu bahkan keluarga, membuat nama wilayah menjadi baik, nah, disebut kenapa tidak. Jadi saya belum melihat nih apa yang dilakukan oleh mohon maaf Mas Baim ya, klausulnya seperti apa kan saya belum lihat ya. Tapi kalau dari kacamata saya, yang di lokasi tersebut biarkan natural. Kalau memang dia mau mengangkat anak-anak yang katakanlah tadi putus sekolah, dia tidak mampu menjadi anak-anak didiknya sehingga bisa ditempatkan, tidak harus di passionnya, atau mungkin dia punya kemampuan lainnya, itu kenapa tidak. Kan kalau saya lihat anak-anak ini mampu merangkai barang-barang yang biasa menjadi luar biasa, saya lihat itu. Ya kaget juga saya dengan kacamata, dengan bahan yang saya lihat tidak terlalu mahal, tapi dilihatnya enak. Itu saya pikir sebuah Kreativitas. aset ya, sebuah aset, mereka bisa berekspresi seperti itu. Jadi dua sisi ya saya ngomong. Melihat ini kan ada beberapa icon gitu ya dari Citayam Fashion Week ini, seperti JJ, Bunge gitu. Mungkin melihat mereka sendiri harus seperti apa, apalagi mereka jadi jadi sorotan saat ini. Jadi perwakilan dari Icon. anak muda yang ada di sana. Mungkin mereka sendiri harusnya seperti apa nih? Kan menjadi contoh. Ya, bawa nama daerah, bawa nama keluarga, dan jadikan diri itu potensi yang pada akhirnya ini tidak hanya sekedar lewat saja. Karena ini kan masanya akan berakhir nih, masa remaja, dewasa, dan tua. Nah, ketika remaja ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian potensi ini dia kembangkan, ya tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi sumber ya, buat mereka nanti di depan. Ya, dan masih banyak lagi JJ yang lainnya yang juga mungkin sudah lebih dulu, sudah diawali, atau siapa tadi? Bonge, Kurma, ada juga Roy. ada Roy. Ya masih banyak lagi tuh ya. Gitu ya. Tapi ini menjadi ini nggak sih, maksudnya seperti ya sedikit inilah, maksudnya sedikit apa ya, seperti menyentil pemerintah. Maaf nih Bang, nih pemerintah Depok. Artinya kan ini anak-anak ini putus sekolah ya Bang ya, maksudnya. Gimana nih Bang melihatnya? Kalau saya sih, saya bilang nggak menyentil juga sih ya. Karena memang itu tadi akses, ya, sebelum aksesnya mereka ada fasilitas juga ya. Kalau mungkin juga nanti kita ada akses yang bisa ke tempat-tempat publik, kan tidak harus dengan motor pribadi, dengan mobil pribadi. Nah, saya pikir pun sangat mungkin untuk kita bisa ekspresi. Ya, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan bikin fashion di itu ya, di mana di alun-alun ya, alun-alun Kota Depok nanti. Ya, biar lihat ya, kita juga sudah punya alun-alun, dan rencananya nanti ke depan pemerintah Kota Depok mau bangun lagi alun-alun di wilayah barat. Libatkan artis Depok juga mungkin. Bisa aja, bisa kan Ayo, kita libatkan ya, ikonnya Depok ini. Ya, nanti insya Allah berkenan saya silaturahmi ke beliau, ke Teh Ayu. Buat ikutan juga. Iya, bahwa kita juga ada tempat, ada wadah ya untuk bisa dipromosikan, kira-kira gitu. Apa itu jadi satu tujuan yang untuk memindahkan Citayam Fashion Week ke dari SDP dari Ya ini kan peluang, kesempatan kita untuk berbenah, peluang, kesempatan kita untuk memperkenalkan wadah-wadah yang sudah ada di wilayah kita. Yang sebelumnya orang tidak tahu, oh ternyata sudah ada. Ya. Jadi secara langsung mau dipindahkan gitu ya? Bukan dipindahkan, ya paling tidak ada alternatif pilihan untuk anak-anak kita berekspresi. Oke. Makasih ya Bang. Mungkin terakhir apa yang mau disampaikan? Oh iya, Iya, buat mungkin ada yang buat disampaikan mungkin Ya, Mbak Im. ini buat terutama adik-adik ya, anak-anak remaja, tetap jaga diri ya, waktu yang memang dibatasi yaitu diikuti ya, kemudian juga jangan sampai larut malam, sampai di rumah ya, tetap rumah, keluarga ini adalah segalanya buat kita ya. Memang masa muda adalah waktu dan tempat kita berekspresi, mencari jati diri, dan ingat itu nggak akan pernah kembali ya. Kalau kita manfaatkan baik, insya Allah jadi baik ya, jauhkan yang negatif ya. Kembali juga buat para investment ya, saya menyampaikan dari dua sisi, biarkan yang demikian natural, tapi kalau kira-kira mau mengajak anak-anak kita, adik-adik kita ini dalam
berekspresi, diberikan arahan, diberikan tempat, ya, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi seorang profesional, saya akan support. Ya, terima kasih. Terima kasih.